Jadi ini yang nempel di bawah perut sini, ini nggak keringat. Kalau keringatan itu kan biasanya suka gatal nih. Kalau plastik kan, ketemu bawah perut kulit. ya. Betul. Kulit di bawah perut, di bawah stomaknya itu. Nah, kalau dengan betul. ini, otomatis dia akan nyerap di sini. Namun kalau pasta lebih enak menggunakannya. Kenapa? Karena dia pasta, jadi kita bisa bentuk penempelannya di mana, di daerah mana yang mudah bocor, di situ ditambal, dibentuk dengan pasta ini. Tapi aku mau jelaskan, ini kita udah masuk ke aksesorisnya. Bunda itu punya satu barang, ada cover nggak, Bun? Aku mau lihat dong, Bun. Jadi, transparan ini, kita kan biasanya sulit untuk minta Ostomate merubah ya. Yuk, sahabat Ostomate kan sudah tidak di rumah sakit nih, sudah sebulan pakai Stomabag-nya. Ganti dong dengan opak. Wah, nggak bisa nih, Pak. Karena saya susah masangnya kalau pakai opak. Saya yang transparan. Tapi Pak, kalau saya kemana-mana agak risih ngelihat isinya. Nah, aku mau Bunda boleh lihatkan covernya. Jadi yang di coverkan, nah itu ya. Jadi Bunda Yuliana ini spesialis membuat aksesoris ya. Keren banget sih. Jadi kalau mau di sablon tuh sablonnya apa, Bun? InOA ya, Bun ya? Iya. Nah, InOA. iya. Oh, bukan sablon ini. Itu apa, Bun? Sulam. Jadi Bunda sulam sendiri tuh. Iya, sulam benang. Bordir gitu ya. Sulam tangan. Sulam tangan, nah luar biasa ya. Nah, jadi dengan cover itu, ini nanti Bunda tolong kasih masukan ya kalau saya kurang. Waktu saya tanya sama Ostomate yang kita berikan cover itu, mereka bilang kalau cover itu, dengan menggunakan cover itu lebih nyaman. Kenapa? Karena covernya itu juga mampu menyerap keringat. Gitu. Jadi, nggak suka risih. Kenapa? Karena terbantukan dengan bahan katunnya. Bunda kan bikin bahannya itu dari apa, aku juga nggak tahu. Kainnya katun, nah benar. Jadi itu mudah diserap, mudah menyerap keringat, sehingga sangat baik juga ketika Ostomate menggunakan cover kalau dia memang pakai kantong yang transparan. Coba Bun, pasangkan. Lihatin kamera Bun. Nanti cara pasangnya. Ya, jadi kantongnya harus terpasang dulu di perut, kemudian baru dipasang covernya. Jadi masukkan ke situ ya Bun ya. Nah, iya. Mantap tuh. Seperti ini. Jadi ini yang nempel di bawah perut sini, ini nggak keringat. Kalau keringatan itu kan biasanya suka gatal nih. Kalau plastik kan, ketemu bawah perut kulit, ya. Betul. Kulit di bawah perut, di bawah stomaknya itu. Nah, kalau dengan ini, otomatis dia akan nyerap di sini keringatnya. Setuju. Nah, seperti ini jadinya. Mantap. Ya, di Indonesia kayaknya yang produksi belum ada, tapi kalau di Indonesia itu punyanya Bunda Yuliana nih. Jadi masih handmade dan karena handmade kualitasnya bisa dikontrol dengan baik lah. Ya, iya, betul. Bisa bertahun-tahun ini nggak habis. Iya, bisa custom juga ya Bun, misalnya minta dibikinin nama di situ, nama stomaknya. Boleh, gitu kan. Bisa. Oke, sip ya, cover sudah. Kemudian saya mau ngeliatin aksesoris lainnya. Oke, aksesoris lainnya adalah klip. Nah, klip ya. Jadi klip ini kita gunakan khusus untuk kantong stoma yang drainable tadi. Ya. Jadi drainable tadi kita pakai. Nah, klip itu ada dua macam tuh. Sebenarnya banyak sih. Ada yang dia dijepit, ada yang dia modelnya diputer. Digulung, ya. Nah, digulung. Nah, itu ya. Jadi klip. Tapi ada juga kantong, meskipun di Indonesia belum ada ya. Ada kantong yang sudah menyertakan dengan klipnya, Bun ya. Kayak gini nih. Nah, ini kantong yang sudah menyertakan dengan klipnya. Jadi tinggal dilipat ke dalam. Nah, itu. Jadi dia pakai apa sih? Perkat gitu ya. Iya. Ya, betul. Nah, itu. Nah, itu juga Bunda tuh punya tuh. Nah, sip, mantap. Nah, biasanya juga yang pakai perkat langsung dengan klip. Tapi saya terus terang. Ya, Bun. Iya.
Saya terus terang seperti ini tidak pede karena pernah kejadian seperti ini. Jebol. Ternyata dia terbuka karena penuh. Pernah terbuka akhirnya. Nah itu jadi dia. lebih pede kalau dengan klip. Lebih aman perasaan Bunda ya. Kecuali kalau keluarnya sedikit-sedikit sih boleh. Ya mungkin kalau yang gitu yang aktivitasnya di rumah gitu Bun ya. Iya, betul. Oke, kemudian aksesoris lainnya adalah seal ya. Bunda punya seal? Saya punya seal tapi belum kebuka. Seal ini itu peruntukannya kita gunakan untuk jadi kalau stomanya itu retraksi ke dalam ya, kemudian tidak ada pasta atau tidak ada pasta, kita bisa pakai seal. Jadi seal itu kayak ngedempul gitu ya. Ngedempul di daerah sini agar lebih rekat. Gitu. Jadi setelah dipasang seal, baru kemudian dipasang kantongnya. Nah, jadi tidak ada kebocoran ya. Nah, seal itu juga kalau di literatur disarankan kalau mau olahraga bagusnya penambahan seal dulu baru pasang kantong. Kenapa? Karena olahraga itu kan aktivitasnya kan keringatnya lebih banyak sehingga per kantong hidrokoloid tadi itu cepat terlepas. Nah, sehingga disarankan pakai seal dulu. Kenapa? Kalau seal itu karena punya double peresap. Jadi seal-nya resap keringat dulu, kemudian kantongnya jadi aman. Nah, itu disarankan kapan gunakan seal saat olahraga katanya literatur, dan memang teman-teman saya sarankan seperti itu. Nah, Bunda juga sering pakai seal? Saya nggak pernah. Belum pernah. Ya? Belum pernah. Ya, karena Bunda terus terang bukan apa-apa. Dipakein seal malah cepat copot. Gitu ya, Bun ya? Ya, jadi dari pertama tuh nggak pernah pakai seal. Kalau pasta, saya pernah. Dulu, awal-awal, iya oke pakai pasta. Tapi semakin kesini nggak butuh lagi pasta. Oke, betul. Ya, ini kita keluarin pasta yang disebut ya sama Bunda. Pasta banyak mereknya. Nah, pasta ini sebenarnya fungsinya adalah sama. Jadi kandungan pasta itu sama dengan kandungan wafernya. Jadi pasta itu kandungan sama wafernya ini sama-sama hidrokoloid. Ya. Jadi karena kandungannya sama, pasta ini ada indikasinya kapan digunakan. Ya, yang pertama ketika ada lipatan perut yang beresiko bocor, persis punyanya seal tadi. Namun kalau pasta lebih enak menggunakannya. Kenapa? Karena dia pasta, jadi kita bisa bentuk penembalannya di mana, di daerah mana yang mudah bocor, di situ ditambal, dibentuk dengan pasta ini. Ya, karena ini sifatnya sangat lengket, sehingga pada saat penerapannya, kalau memang mau disentuh dengan tangan, itu penyusunnya dengan dibasahin dikit. Jadi cara membentuknya dengan dibasahin sedikit. Ya, setelah itu baru ditempelkan. Ya, nah ini bagusnya pasta. Kemudian hal lainnya tadi, karena pasta juga kandungannya hidrokoloid, sehingga ini aman untuk luka. Ya, jadi kalau ada iritasi, kena dengan pasta itu justru lebih baik, ya, karena dia mampu menciptakan kondisi iritasinya menjadi lembab dan lukanya jadi cepat sembuh. Hanya saja ada dua macam pasta. Ada pasta yang dengan alkohol, ada yang tanpa alkohol. Sehingga kalau menggunakan pasta dengan alkohol, kena iritasi, pastilah perih, sangat perih gitu ya. Jadi kadang saya suka lupa tuh kalau ada yang konsul, nurse bisa nggak ini ada bocor di sini, oh iya udah pakai pasta, ada lukanya, nggak apa-apa, ini luka bagus untuk luka. Begitu kena luka dia teriak, ternyata saya lupa ngasih tahu bahwa ternyata yang ibu beli ini yang ada alkoholnya gitu ya. Tentunya yang tanpa alkohol rasanya lebih mahal ya Bunda, harganya dibanding dengan yang beralkohol ya. Jadi tadi Bunda bilang bahwa kapan digunakan, kalau butuh, kalau nggak butuh jangan. Gitu ya. Karena mahal. Karena mahal, iya betul. Dan memang paling tidak kita siapkan satu dan harus terjaga, harus tertutup. Kalau sudah nggak tertutup, keras, sudah nggak bisa dipakai lagi biasanya. Gitu. Kemudian, aksesoris lainnya adalah powder. Ya, powder.
Jadi powder ini sangat baik pada iritasi sekitar stoma. Nah, tadi katanya pasta juga iritasi. Oke, jadi iritasinya bertingkat. Kalau iritasinya ringan, kita pakai yang powder. Tapi kalau iritasinya sampai luka, berat, sudah dalam, biasanya kita tidak mampu pakai powder, harus pakai pasta. Nah, seperti itu. Jadi kalau baru iritasi ringan, tidak dalam, baru iritasinya baru merah-merah sedikit, agak-agak becek-becek sedikit, tapi tipis, tidak dalam, nah itu boleh kita pakaikan powder. Ya, kita siram dengan powder, taburkan powder, ratakan ya, kemudian sampai dia berubah agak-agak kenyal-kenyal jadi gel, baru kemudian pasangkan kantongnya, pasangkan kantong somanya. Ya, nah aman nggak? Ya aman, karena powder ini sama bahannya dengan wafer, sama-sama hidrokoloid, hanya sediaannya adalah powder. Ya, dan ingat. Powder hanya digunakan atas indikasi, artinya kalau tidak ada luka, jangan Anda kasih powder di sekitar stoma, kemudian pakai ini, itu nggak akan nempel justru. Ya, jadi diharapkan ketika Anda pakai powder, pastikan dia berubah jadi gel, kemudian biasanya kita minta untuk tiup-tiup di sekitarnya, tidak ada lagi sisa-sisa powder di sekitarnya sebelum menempel kantongnya. Nah, itu caranya. Kalau masih ada sisa-sisa powder di kulit keringnya, biasanya justru nggak nempel dan lebih cepat lepas. Nah, gitu ya. Oke, aksesoris lainnya adalah, ini. Ini tuh apa ya? Deodoran powder, Bun, ya? Ya. Nah, jadi deodoran powder. Jadi, kalau sudah pakai stoma, ya, kemudian kalau misalnya mau ke pesta nih, gitu. Kemudian ya udah biar pede masukin dulu deh, masukin dalam, udah dipasang masukin ke dalam powdernya. Nah, berarti kalau nanti ada yang keluar, nah begitu ke WC, nah nggak ada baunya lagi tuh karena ada ginian. Nah, ya, dan ini juga ada yang bentuknya cair ya. Kebetulan ini yang powder. Jadi deodoran powder. Oke, Bunda punya apa tuh? Yang cair kayaknya ya, Bun. Oh, itu skin barrier. Oh, bukan ini ya? Bukan, itu skin barrier. Ini kali. Mungkin ya. Lubricating deodoran. Betul sekali. Lubricating. Kebetulan deodoran ada seperti ini. Nah, itu. Yang cair. Ya, cair. Nah, jadi aromanya nggak ada sama sekali ketika dipakai ya, sekali itu. Betul. Nah, jadi bahkan gas juga bisa di-keep sama dia. Gitu. Oke, kemudian saya mau liatin yang Bunda tadi pegang, botol warna biru. Avilon tadi ya? Yes, ya itu merek ya. Nah, ini skin barrier. Ya, ini skin barrier yang Bunda pegang itu skin barrier, ya. Itu digunakan untuk melindungi kulit sebelum pemasangan kantong. Ya. Nah, saya itu menyarankan kepada teman-teman ostomed yang baru, itu kan kadang suka gunting kantongnya nggak pas, dia lebih-lebihin. Nah, kalau lebih-lebihin itu kan ketika nya menyentuh kulit. Kalau dilebihkan, maka itu nggak langsung ke kantong, pasti dia ke kulit dulu. Nah, jadi untuk membuat kulitnya aman, biasanya saya minta untuk di-spray dulu dengan skin barrier, baru dipasang kantong. Kenapa? Karena dengan skin barrier itu dia membuat lapisan, jadi cairan feses, cairan itu menyentuh tidak langsung kepada kulit. Jadi di atas kulit kita tuh kayak ada selaput dibikin, ya, yang anti air tentunya, sehingga dia aman buat kulit, tidak terjadi luka. Ya, itu pencegahan ya, Bun. Ya, tapi maaf, kalau disemprot dengan ini, pada saat nempel kantong, apakah nggak basah gitu ini, kulit? Betul. Jadi gini, Bun. Jadi itu disemprot dulu di sekitar stoma. Jadi gini, misalnya ini aku buka dulu. Nah, ini udah kita cuci nih. Nah, terus kita semprot semua. Itu jangan langsung dipasang. Dihitung 20 detik. 1, 2, 3. Nah, kalau udah 20 detik, dia udah terbuat barrier, sudah terbuat selaput dan sangat kering.
lebih kering daripada kulit aslinya bahkan. Baru dia kita pasang. Oh, I know. Gitu. Berarti saya salah karena begitu habis semprot udah main pasang kok nggak mau nempel. Nah, gitu. Hamka ada satu lagi. Kalau nggak salah skin barrier ini ada yang berupa tisu. Betul. Pernah tahu nggak? Ya, ada yang berupa tisu. Swab. Namanya swab. Oh, namanya swab. Ya. Jadi kayak kapas gitu ya, Bun. Kayak selembaran gitu, ya terus nah, itu ada kandungannya itu juga. Seperti tisu basah lah itu istilahnya. Betul, ya. seperti tisu basah. Sama, Bun. Jadi itu di swab juga, disapu di sekitar kulit, tunggu 20 detik, pasang. Fungsinya sama gitu ya? Sama, ya. Cuman sediaannya yang beda. Oke. Kemudian ada lagi aksesoris yang aku nggak punya, di sana Bunda punya. Aku mau lihatkan Bunda sabuk belt. Ya, belt atau sabuk. Ini? Nah, good ya. Nah, ini ada beberapa belt ya. Nah, itu ada yang Bunda pegang itu, belt ini khusus untuk two piece ya, Bun. Karena, jadi aku liatin kantongnya ya. Bunda pegang itu. Nah, gini. Ayo, Bun, coba lihat. Bunda ada kantong yang ada ringnya? Ini aku lagi cari. Nah, ini aku ada yang ini ada swingnya nih. Nah, coba Bunda cari. Jadi, ada nih. Oke, good. Ya, coba dipasang, Bun. Dipasang, Bun. Biar kita, sahabat Ostomed lihat. Oke. Bun, agak ke atas dong, biar kameranya kelihatan. Kelihatan di kamera. Oke, good. Cocok nggak? Karena biasa ada jodohnya, Bun. Wah, sayang ini bukan merek sama. Iya, jadi nggak jodoh agak berarti susah, ya. Nggak agak jodoh. Susah. Ya. Karena ini mereknya beda. Merek. Dia harus sama merek ya. Ada jodohnya. Harus sama merek. Betul. Tapi kalau biasanya umumnya ininya kan ujungnya bulat gitu ya. Ini ujungnya agak ini. Jadi tapi kurang lebihnya seperti itulah. Ya, jadi yang bulat itu sebenarnya lebih masuk di semua kantong biasanya. Iya, yang bulat. Ini yang gepeng panjang. Iya. Nah, sabuk atau belt digunakan pas kapan sih? Biasanya ya tergantung. Kalau Ostomed ngerasanya dia ada, kalau misalnya mau keluar rumah dia selalu pakai. Itu ada juga yang kalau pakai nanti pada saat perjalanan jauh biar aman, itu ada juga gitu. Bunda boleh liatin lagi? Sorry, ada nih. Yang bulat ya. Nah, itu ujungnya. Ya, nah itu apa? Ini. Mungkin begini nih. Nah, ini masuk nih. Ya. Nah, itu ya. Nah, benar. Ya. Benar. Nah, ini untuk memberikan rasa aman lah ya. Oke. Mantap. Sip. Oke. Apalagi nih Bunda, aksesoris yang Bunda punya tuh? Selain itu mungkin, tapi ya jarang sih orang yang ini ya pada saat habis pasang, ini korset. Ada korset yang berlubang. Oke. Itu sangat baik, Bun. Jadi itu selain fungsinya untuk aksesoris, ini sebagai terapi juga, Bun. Jadi pada mereka yang hernia, itu kita sarankan untuk menggunakan korset. Dan korsetnya itu harus korset yang bentuknya seperti itu. Tidak boleh korset yang tertutup. Karena kalau korset tertutup, dia tergenjat stomanya. Nah, kalau di situ kan stomanya aman ya, Bun ya? Oke. Jadi seperti itu. Ini. Ya, korset. Tapi kalau untuk stoma yang prolaps, dia bukannya menolong, malah menambah. Iya, nggak bisa kalau prolaps. Betul. Jadi mungkin kalau yang prolaps memang harus pakai korset yang full. Nah, betul, setuju. Ya, kalau korset, jadi setelah prolapsnya direkondisikan, kemudian pakai yang full tertutup agar tidak keluar ya, Bun. Iya, jadi full itu supaya tidak tambah panjang, supaya tambah. Betul. Ya. Jadi tadi korset itu atas indikasi ya. Jadi tadi yang Bunda lihatkan itu adalah korset untuk penggunaan prolaps pada stoma. Hernia pada stoma yang Bunda yang bulat tadi ada bolongannya. Oke. Ada lagi Bunda?
aksesorisnya di sana? Ini lebih lengkap soalnya. Nah, ini yang korset yang saya maksud. Ini Nah, itu korset ini untuk sampel. Ada tulisnya sampel. itu sangat jarang, sudah saya juga nggak nemu itu lagi. Korset ini fungsinya untuk menolong pada mereka yang prolaps stoma. Dengan Ini catatan. selalu saya pakai. Kenapa, Karena Bunda? saya kebetulan prolaps kan, jadi Oke, saya selalu betul. pakai ini. Dengan catatan, prolapsnya dikondisikan dulu ya. Jangan pada saat keluar baru dipakai. Nah, itu makan memperparah nanti. Iya, Kegencet. betul. Betul. Apalagi itu, Bunda? Apalagi Yang ya? Bunda mau lihatin aksesoris-aksesoris. Boneka boleh. Ini sekarang. Apa? Untuk membersihkan. Nah, ini banyak kan rata-rata karena ada satu merek nih, satu merek stoma bag itu yang kalau di cepat bocor, tapi pada saat dilepas, waduh, susah sekali. Oke, betul. Nah, itu. Memang ada sih tisunya, yang tisu khusus itu, tapi di Indonesia harganya ya kita nggak, inilah udah saya sebutkan harganya mahal lah. Dan susah juga dicarinya. Untuk melepas jadi maksud Bunda gini seperti ini. Hidrokoloid ini ya, ini kalau nggak aus ya, ataupun ada beberapa merek yang tadi Bunda bilang bahwa ketika dilepas ini itu lengket dan ada sisa-sisanya, ada residunya. Nih, misalnya nih ada sisa-sisa seperti ini nih. Nah, dan sisa-sisa ini itu sangat mengganggu di kulit, dan kalau pelepasannya nggak benar ini justru terjadi luka gitu. Nah, jadi bagaimana? Jadi ada aksesoris yang kita sebut dengan skin remover ya, skin remover. Jadi fungsinya untuk membantu pelepasan ini, pelepasan sisa-sisa dari hidrokoloid ini, sisa-sisa dari wafer tadi. Tuh, namanya skin remover ya. Namun kalau tidak ada skin remover, langkah apa yang harus kita ambil? Yang pertama, kita coba pakai sabun dulu, sabun bayi. Ya, kalau sabun bayi nggak bisa, baru kemudian kita pakai TCO, ya, virgin coconut oil, minyak ya. Kita lepasin dulu, biasa lebih mudah, baru disabunin ulang. Seperti itu. Oke.